Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih selalu sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, pembahasan kali ini mengenai tingginya angka gagal bayar dan kredit macet di fintech, sehingga Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau AFPI sedang merumuskan dan menggodok sebuah aturan baru tentang pembatasan pinjaman kepada calon nasabah pinjaman online. Bagaimana penjelasannya? Silahkan kalian simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, tingginya angka gagal bayar dan kredit macet per bulan Maret 2023 yang semakin meroket, yang semakin menggelembung, itu membuat AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia akan merumuskan sebuah aturan baru pembatasan pemberian pinjaman kepada calon nasabah pinjaman online. Hal ini dititik beratkan kepada nasabah-nasabah yang mungkin tidak layak untuk diberikan pinjaman, tapi saat ini masih saja diberikan, bahkan ditawari pinjaman oleh pinjaman online tersebut. Nah, aturan ini sedang dirumuskan karena AFPI ini melihat dari tingkat One Prestasi 90 atau TWP 90 dari pinjol legal yang saat ini mungkin sudah ada yang melebihi dari 5%, yaitu sekitar 23 pinjaman online OJK yang TWP 90-nya sudah di atas 5% dan sedang di bawah pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, untuk mengantisipasi tingginya angka gagal bayar di kemudian hari atau berikutnya, maka AFPI sedang merumuskan sebuah aturan di mana aturan tersebut akan membatasi pemberian pinjaman kepada calon nasabah. Di mana untuk saat ini setiap nasabah pinjaman online itu banyak yang terlilit hutang, banyak yang memungkinkan untuk gali lubang tutup lubang karena tidak dibatasi oleh pinjol dalam pemberian pinjaman, sehingga ada satu orang nasabah bisa meminjam di 10 atau bahkan lebih pinjaman online. Nah, untuk mengatasi hal itu, maka AFPI sedang merumuskan aturan di mana nasabah atau calon nasabah pinjaman online hanya boleh meminjam di satu atau dua aplikasi pinjaman online saja untuk menghindari nanti terjadinya gali lubang tutup lubang yang mengakibatkan hutang nasabah semakin besar dan tidak bisa mengembalikannya. Hal ini masih dirumuskan oleh AFPI karena mungkin untuk merumuskan sebuah aturan baru tersebut harus betul-betul dipertimbangkan segala sesuatunya, karena ini menyangkut pinjaman online yang dipergunakan oleh rakyat Indonesia, yang dipergunakan oleh masyarakat luas. Sehingga kalau misalkan tidak dirumuskan dengan matang, maka kemungkinan akan terjadinya gali lubang tutup lubang juga akan kembali berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Sehingga hal ini sedang dirumuskan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia untuk mengantisipasi tingginya angka gagal bayar di pinjaman online. Diharapkan AFPI bahwa setelah nanti munculnya aturan baru pembatasan pemberian pinjaman kepada nasabah, kemungkinan nasabah untuk melakukan gali lubang tutup lubang itu tidak bisa, karena sebagai contoh nasabah sudah meminjam di satu aplikasi pinjaman online dan ingin mengajukan hutang lagi di pinjaman online itu sudah tidak bisa. Dalam arti tidak bisa, pasti akan ditolak. Karena itu akan kemungkinan nanti timbulnya gali lubang tutup lubang dan timbulnya hutang semakin besar, sehingga tingkat pengembalian hutang dari nasabah itu akan tersendat, akan menjadi potensi kredit macet. Demikian sekilas tentang info dari AFPI yang sedang merumuskan aturan baru tentang pembatasan pemberian pinjaman kepada calon nasabah pinjaman online. Semoga sharing ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang mempunyai informasi yang lebih detail, mempunyai informasi yang lebih jelas, silahkan kalian bantu ketikkan di kolom komentar agar teman-teman yang lain juga mendapatkan ilmu tentang aturan baru yang akan dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.